Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD Elcadai Magelang. Tuhan Yesus memberkati, resilient, tangguh dalam Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam Renungan 79. Dan saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 37. Yohanes 18 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema perisai iman. Perisai iman. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 25 sampai 40, kalau kita membaca, kita merenungkan, kita melihat di sana Yesus sedang menghadapi tekanan yang sangat berat. Di mana Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dihina, Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Itu yang Yesus alami di dalam Yohanes pasal 18 ini. Namun di tengah semuanya itu, Yesus tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Di bagian awal dari pasal ini, Yohanes 18, kalau kita membaca, maka kita akan mendapati Petrus mengalami kegagalan di dalam mempertahankan imannya. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi Yesus sendiri tetap kokoh menghadapi semuanya itu. Menghadapi ketidakadilan, tekanan, Yesus tetap kokoh menghadapi semuanya itu. Dari sini kita belajar bahwa iman harus menjadi perisai yang melindungi hati kita. Iman harus menjadi perisai yang melindungi hati kita ketika tekanan itu datang dalam hidup kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, iman itu yang menjadi pelindung hati kita. Ketika iman itu menjadi perisai kehidupan kita, kita menggunakan perisai iman, maka kita akan, yang pertama kita akan tetap berdiri di tengah tekanan. Ketika kita menggunakan perisai iman, iman menjadi perisai kita, kita akan tetap berdiri di tengah tekanan. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, suasananya penuh dengan intimidasi. Itu yang dialami oleh Yesus. Penuh dengan tekanan, itu yang dialami oleh Yesus. Para pemimpin agama Yahudi menuduh Yesus, menghadirkan saksi-saksi palsu, menuduh Yesus sudah menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, mengaku sebagai anak Allah. Orang banyak menolak Yesus, sehingga ketika disampaikan siapa yang harus dibebaskan, mereka memilih Yesus yang disalibkan. Secara manusia, Yesus tampak seperti sendirian. Namun, Yesus tidak goyah mengalami semuanya itu. Yesus tidak goyah menghadapi semuanya itu. Mengapa? Karena Yesus tahu siapa dirinya dan kepada siapa ia percaya. Iman bukan sekedar perasaan semangat di gereja. Iman adalah keyakinan teguh kepada Allah. Keyakinan teguh kepada Tuhan meskipun keadaan terlihat tidak baik.
keadaan terlihat sangat buruk, tapi punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Itulah iman. Perisai pada zaman Romawi dipakai untuk menahan panah api. Musuh sering meluncurkan panah yang ujungnya dibakar dengan tujuan supaya lawan itu menjadi panik. Ketika lawan panik, ya akan terjadi kekacauan dan akan mengalami kekalahan sebelum bertempur, sebelum berperang. Begitu juga iblis hari-hari ini melepaskan panah api berupa ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, rasa kecewa, tuduhan-tuduhan, rasa tidak layak. Tetapi perisai iman memadamkan semuanya itu. Saat dunia berkata, Tuhan meninggalkanmu, Tuhan tidak mendengar doamu, Tuhan tidak menjawab engkau ketika engkau berdoa, maka iman berkata, Tuhan tetap besertaku. Tuhan berjanji sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan aku. Sekali-kali Dia tidak akan membiarkan aku. Jadi Tuhan tetap bersama dengan aku. Saat keadaan berkata, wah kamu gak ada harapan, masalahmu itu terlalu sulit, penyakitmu itu gak bisa disembuhkan, gak ada obatnya. Iman berkata, Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah masih bekerja. Allah berkuasa melakukan apapun juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus tetap tenang di hadapan Pilatus. Karena Yesus percaya penuh kepada Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, menghadapi apapun juga tetap tenang. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Apapun masalah yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan pasti memberi kekuatan, bahkan Tuhan sanggup menolong kita. Yang kedua, ketika kita menggunakan perisai iman, maka kita akan tetap memegang kebenaran. Yesus berkata, untuk itulah aku datang. Tadi dikatakan seperti itu. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Yesus tidak mengorbankan kebenaran demi keselamatan dirinya. Wah, supaya saya tidak dianiaya, supaya saya nggak jadi disalibkan. Sudah saya tak mengorbankan kebenaran. Banyak orang kehilangan iman ketika mengalami tekanan, penderitaan. Ketika penderitaan datang dalam kehidupannya, kemudian kompromi dengan hal yang tidak benar. Berbohong supaya aman. Ketika ada penderitaan, meninggalkan pelayanan, menjauh dari Tuhan, bahkan mengikuti arus dunia ini. Tetapi perisai iman menjaga hati kita supaya tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun mengalami tekanan, tetap setia kepada Tuhan. Orang yang memakai perisai iman berkata, sekalipun situasi sulit, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap setia kepada Tuhan. Ayub pernah kehilangan segalanya. Hartanya habis, anak-anaknya mati semuanya. Tetapi Ayub tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Daniel tetap berdoa walaupun ada ancaman gua singa. Dia akan dimasukkan ke dalam gua singa kalau dia berdoa.
Tapi Daniel tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan. Sadrak, Meshak, Abednego tetap menyembah Tuhan walaupun menghadapi perapian yang menyala-nyala. Dia tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi mereka tetap percaya hanya kepada Tuhan. Perisai iman membuat seseorang tetap berdiri dalam kebenaran meskipun harus membayar harganya. Tetap berdiri dalam kebenaran, tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita menggunakan perisai iman menjadi perisai kita akan mendengar suara Tuhan. Yesus berkata, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Di tengah banyaknya suara di dalam dunia ini, ada suara-suara yang membuat takut, suara ketakutan. Ada perang, bencana alam, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan iman untuk tetap mendengar suara Tuhan. Dunia ini dipenuhi dengan suara. Suara dari media. Suara dari gosip-gosip orang. Ada suara keputusasaan. Suara keluhan. Suara ketakutan. Dan lain sebagainya. Jika hati kita tidak dijaga dengan iman, kita akan mudah terpengaruh, mudah goyah. Petrus jatuh karena ia lebih mendengar ketakutan daripada perkataan Yesus. Tetapi orang yang memakai perisai iman akan tetap berkata, aku memilih percaya firman Tuhan. Dunia boleh sulit, tapi Tuhan memelihara aku. Iman membuat kita tetap mendengar janji Tuhan. Ada janji kekuatan, janji perlindungan, janji pemeliharaan. Iman akan membuat kita tetap mendengar tuntunan Roh Kudus dan pengharapan dari firman-Nya. Seorang prajurit tidak membawa perisai hanya ketika perang sudah dekat. Tidak. Tetapi ia membawanya setiap hari karena ia tahu serangan bisa datang kapan saja. Serangan itu bisa datang dengan tiba-tiba sehingga selalu siap menggunakan perisai. Begitu juga iman. Kita tidak bisa hanya percaya kepada Tuhan saat ibadah saja. Saat hari Minggu saja. Kita harus memakai perisai iman setiap hari. Dimanapun kita berada. Saat kita bekerja, saat menghadapi masalah keluarga, saat sakit, saat kecewa, saat berdoa belum dijawab, kita gunakan perisai iman. Perisai iman bukan sebuah hiasan. Perisai iman menjadi pelindung bagi hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus sudah memberi teladan bagaimana tetap teguh di tengah tekanan. Dunia boleh mendatangkan tekanan kepada kita. Tetapi iman kepada Tuhan membuat kita tetap berdiri. Kita boleh mengalami tekanan penderitaan, tapi iman kepada Tuhan tetap membuat kita kuat. Hari ini mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jangan lepaskan perisai iman itu. Tetap pergunakan perisai iman. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Percayalah, Tuhan masih memegang hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Percayalah bahwa kebenaran Tuhan akan menang pada waktunya. Mari gunakan perisai iman dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813
27420088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Menghadapi apapun juga, mengalami apapun juga Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Kami mau terus menggunakan perisai iman. Kami mau selalu menggunakan perisai iman dalam segala keadaan. Kami mau terus berkuat Tuhan di dalam Engkau. Kami mau berdiri di dalam kebenaran. Menghadapi apapun juga, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menyertai kami dan Allah yang selalu baik bagi kami. Rencanamu yang terbaik bagi kami. Memberkati seluruh keluarga GBD Ilsade Magelang dimanapun mereka berada. Roh kebenaran akan memimpin kami, keluarga GBD Ilsade Magelang, ke dalam seluruh kebenaran dan memberitakan kepada kami hal-hal yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.